Pak Yusuf Hamka bisa tolong jelaskan atau menceritakan sedikit asal-usul Bapak dari dulu sampai bisa di posisi seperti Bapak saat sekarang ini nih Pak? Ya, memang dulu itu kami dari Samarinda. Lahir saya itu di pedalaman Samarinda. Besarnya saya juga pedalaman Samarinda. Kami itu keluarga yang sangat kurang beruntung waktu itu. Kami dagang nasi kuning, ibu saya yang nantengin dia punya termosnya. Dan kami biasa banyak hidup saya ini dibantu sama orang. Kadangkala orang bayar, kembaliannya nggak mau diambil. Jadi dikasih tip gitu istilahnya sekarang. Nah kemudian banyak bantuan-bantuan baik dari saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan bahkan orang yang tidak dikenal sehingga kami bisa jadi hari ini. Oleh sebab itu, kalau dulu kita hidup berkat juga bantuan orang lain, kenapa sih kalau sekarang kita sudah makmur atau sejahtera sedikit, kita nggak berpikir untuk membantu orang lain? Karena ini kan siklus kehidupan, dan ini yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu memberikan kita rezeki tentunya bukan semata-mata untuk kita dan keluarga kita, tetapi jangan lupa bahwa ada rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Makanya di agama saya kebenaran ada hadis yang mengatakan gini, syukurilah nikmatku, niscaya engkau akan kutambah. Tapi bila engkau lupa dan kufur, ingatlah azabku teramat pedih. Makanya alhamdulillah sampai hari ini itu rezeki yang diberikan Allah selalu bertambah sampai saya kadang-kadang bilang, ya Allah, jangan kau berikan rezeki tetapi engkau tukar dengan orang-orang yang aku sayangi. Aku nggak mau berikan aku yang biasa saja, tetapi ternyata Allah berikan rezeki juga, melindungi orang-orang yang kita sayangi dan melindungi tanah air tumpah darah saya gitu. Kita merinding Pak. Baik, benar sekali ya Pak ya. Memang di kehidupan ini kita harus saling berbagi sih. Betul. Itu sangat penting. Saya merasakan gini, saya selalu bilang sama teman-teman, dia tanya, apa sih yang buat kita sukses? The power of sadaqah, the power of sedekah. Pagi saya bangun, saya bersyukur karena saya masih bisa bernapas, menggerakkan tangan, melihat dan mendengar. Lalu saya mulai sedekah kecil-kecilan dengan saya ambil jagung atau beras, saya alurin di taman rumah saya. Itu burung-burung kecil, burung-burung sedang, burung-burung besar ikut makan. Sebelum kita keluar rumah mencari nafkah. Setelah keluar mencari nafkah, kalau kita lihat ada seseorang yang kesulitan, itu sebenarnya Allah mengirim kita, Tuhan mengirim kepada kita bahwa ini adalah ladang amalmu. Nah, makanya kita harus punya empati. Kalau kita masa bodoh, bisa saja dia juga nggak minta sama kita, tapi kita yang harus samperin dia. Ini adalah ladang sedekah dan ladang amal yang dikirim Allah, dan insya Allah malaikat ini ngawasin kita. Kalau kita dikasih rezeki, kita berbaik kepada orang-orang yang memang Allah titipkan ini semua, yang tidak tertulis, insya Allah malaikat Allah akan membantu menambah rezeki kita untuk berbuat baik terus. Amin. Boleh kita sambil duduk di sini? Ya. Baik Pak, tadi Pak Yusuf Hamka sudah menjelaskan atau menceritakan sedikit ya dari masa kecil Bapaknya bagaimana sampai saat sekarang ini, makanya Bapak masih tersentuh untuk menolong orang lain. Dan Bapak memang dikenal sebagai sosok orang yang sangat sosial. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Pak, selain membagikan makanan, apa saja yang bisa kita lakukan lagi untuk mengembalikan ke society kita ini Pak? Yang penting kembali kepada pemikiran bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Oleh sebab itu, kesempurnaan itu milik Tuhan, tetapi kita makhluk yang diciptakan Tuhan yang lebih sempurna sebelum Tuhan. Dan makanya dari awal kita bangun tidur, kita harus berpikir bahwa ada makhluk Tuhan lain, yaitu kayak barusan ada kucing, ada burung, apa. Ini mulai dulu empati kita. Nggak usah kasih makanan baru deh, makanan bekas makan, kalau ada jangan dibuang sia-sia, kasih aja gitu. Jadi ini yang begini memang bawaan lahir. Kalau memang tidak ada di dalam dirinya, ya susah juga dipaksakan. Bagaimana selalu merasa bahwa harta kita ini akan kita bawa pulang sampai di kuburan nanti, sampai abadi nanti. Padahal enggak. Itu almarhum Buya Hamka mengatakan kepada saya bahwa harta yang kita makan itu akan jadi kotoran. Harta yang kita simpan, kita tumpuk harta,
itu akan jadi warisan atau akan jadi rebutan. Tapi harta yang kita sedekahkan, insya Allah akan menjadi harta kita yang sebenarnya nanti di kehidupan di hari nanti gitu. Nah, jadi ini yang memotivasi saya bahwa saya percaya itu, bahwa ada kehidupan di hari nanti, dan oleh sebab itu berbuatlah baik, insya Allah engkau akan mendapatkan kebaikan. Tetapi bila engkau lupa untuk berbuat baik atau masa bodoh dengan orang, ingatlah Tuhan memberikan kita ada maksudnya. Bukan sia-sia Tuhan memberikan kita rezeki, kekayaan, itu ada maksudnya. Maksudnya yaitu ada rezeki orang lain yang harus kita distribusikan. Makanya Tuhan bilang, ingatlah aku, niscaya engkau ku tambah. Tapi bila engkau kufur dan lupa, ingatlah, aku bisa ambil lagi dan azabku teramat pedih. Gitu. Satu hal lagi Pak, Bapak dikenal juga sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses. Bapak cerita tadi Bapak dari orang yang tidak punya apa-apa, sampai saat ini Bapak bisa dibilang orang yang sangat mencukupi sekali. Perjalanannya dari tidak punya apa-apa Pak, sampai Bapak sekarang saat ini, bagaimana sih Pak itu perjuangannya? Nah mungkin itu juga bisa menginspirasi anak-anak muda, dan mungkin tidak hanya anak muda sih, tapi orang-orang di rumah juga Pak. Jadi gini, kalau saya sukses di bisnis, sukses di kehidupan, bukan karena saya pandai. Saya ini bodoh, saya ini nggak sekolah tinggi, tetapi semua karena Sang Pencipta menginginkan saya terangkat dan dihormati orang mungkin. Saya nggak butuh itu sebenarnya, tetapi Allah menggerakkan itu, semua gerak Tuhan. Jadi kalau pinter nggak, saya sekolah, saya tidak sarjana. Tetapi saya percaya bahwa ada kata-kata sesepuh orang Tionghoa, hoki teit pun su teji. Iya kan? Barokah, kalau bahasa Islamnya, barokah nomor 1, ilmu nomor 2. Kalau di ilmu banyak kita lihat orang-orang yang sekolahnya tinggi, profesor-profesor, pinter-pinter, belum tentu seberuntung saya. Saya ini orang yang beruntung, karena saya berasa Allah menyayangi saya. Dan Allah menitip pesan sama saya, sebarkan panji-panji kebaikan, sebarkan Islam yang penuh dengan kesejukan, dan sebarkan Islam yang penuh dengan kebaikan dan kebersamaan dan menolong sesama. Itu yang penting. Jadi makanya kalau orang bilang ilmunya apa? Lah saya aja kagak tahu ilmunya. Pinter juga kagak. Di sekolah boleh bilang yang paling bodoh saya. Karena apa? Bahkan ada boleh bilang saya tinggal kelas, orang-orang udah naik kelas, bahkan teman-teman saya ada yang dokter di rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, semua ada dokter. Saya dokter kagak lulus, saya sempat tingkat 1. Kayaknya saya bilang ada yang insinyur, ada yang cum laude semua. Saya enggak, tapi saya beruntung. Mereka masih kerja sama orang, saya mempekerjakan orang. Ini Allah berikan kesempatan, tapi bukan buat saya jadi takabur terus sombong diri atau lebih hebat, enggak. Tapi saya bilang, ya ilah, anak yang dihina-hina, yang sekolahnya dulu dianggap kagak becus, yang hidupnya juga ngasong kiri, ngasong kanan, tetapi hari ini diberikan, yaitu hoki teit pun suteji. Kalau Allah udah sayang, dari gelandangan pun dia bisa ini. Dan saya mungkin sitir satu kata-kata, Allah sudah menentukan kita akan jadi apa. Kalau kita misalnya sudah ditentukan dari sananya, kita jadi orang kaya, hari ini kita jadi gelandangan, insya Allah sebelum kita meninggal kita jadi orang kaya. Ini orang bilang, kalau orang Chinese bilang, nianya udah ada, ya. Terus kalau kita saat ini orang kaya, padahal garisannya dari atas, kita cuma gelandangan, bentar lagi bangkrut, jadi gelandangan. Nah makanya saya bilang, untuk memperbaiki nia, diri kita sendiri dan diri Tuhan yang merestui. Kita minta kepada Tuhan, kita berbuat baik demi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan restunya. Kalau Tuhan tidak memberikan restunya, habis bos. Kita lihat banyak orang yang meninggal muda atau apa semua, yang kaya-kaya hebat muda atau masuk penjara. Ini karena apa? Dia punya garis tangannya, garis tangan gelandangan. Betul. Iya kan? Kalau garis tangan orang kaya, biarpun gelandangan mudanya sampai tuanya, tahu-tahu Tuhan bikin kun fayakun, jadi orang kaya, jadi sebentar aja itu. Nah ini yang kayak seperti ini. Jadi sekolah wajib kita mengatur sistematika kita berpikir, tetapi yang lebih wajib adalah baik, empati kepada orang lain, bukan hanya kepada keluarga atau saudara sendiri. Itu dulu, karena dengan itu rezeki
berkah akan datang dengan sendirinya, tapi dengan ikhlas. Kan ini kita hidup nih, ada malaikat yang ngawasin. Ibarat sekolah, ada ketua kelasnya, ada wali kelasnya. Jadi ada yang ngawasin kita. Jadi kita jangan bermain, oh orang nggak tahu, kita bisa berbuat yang seenaknya saja. Tapi kita diintip ini, diintip dan diuji sama Tuhan. Sanggup nggak terima ujian Tuhan? Saya kadang-kala suka ketakutan diuji sama Tuhan. Kadang-kala rezeki yang diberikan Allah ini, maaf saya bukannya maksudnya mau sombong, bagaikan tsunami yang saya nggak habis pikir. Saya cuma mengharap misalnya 1 perak, tahu-tahu dikirimin 1000 perak. Ini unbelievable tapi nyata. Dan ini adalah contohnya saya, nyata, nggak bisa dipungkiri. Saya tidak berharap muluk-muluk, saya tidak berharap jadi pengusaha jalan tol. Mimpinya jadi tukang parkir. Tapi akhirnya Allah bilang, tuh parkirin mobil tuh di atas tol, di jalan ini ramai. Itu kita nggak tahu, garis tangan ini semuanya garis tangan, mimpi pun enggak. Jadi dulu kami minta cari proyek 21 juta aja, itu minta-minta ke kantor-kantor pemerintahan, minta tender, susahnya setengah mati. Sekarang di kala pandemi kemarin, Juni kemarin, kami menaikkan kontrak 21,5 triliun. Jadi saya bilang, ini what happened ya, saya bilang. Ini Allah luar biasa sayang. Oleh sebab itu, makin banyak saya mengerjakan warung nasi kuning ini kita buka terus. Dan masjid kita bikin terus. Saya udah masjid yang keempat. Jadi yang pertama, saya bikin Chinese look di kolong tol. Masjid Baba Alun, Papanggo. Terus yang kedua, di depan pintu Ancol Karnaval, itu dibantu. Malah saya mau bikin sendiri, tapi ternyata Bapak Tommy Winata dari Artagraha Peduli, dia yang bikin. Dia bilang dia mau bikin Baba Alun di sana. Oke. Yang ketiga di Desari. Desari itu Chinese look. Terus kemudian yang keempat di depan Sentul Barat, pintu Sentul Barat. Akhir Februari ini bisa dipakai. Mudah-mudahan Imlek tanggal berapa sih? Tanggal 12. Mudah-mudahan bisa udah dipakai buat sholat gitu kan. Iya kan, tapi finishing totalnya sampai akhir Februari ini. Jadi udah 4. Nah, selanjutnya nanti kita bikin di Soreang Pasir Koja sama di Sumedang. Itu. Jadi di tempat-tempat usaha saya akan bikinkan masjid-masjid seperti Baba Alun. Teman-teman harus mengetahui, saya bikin masjid Baba Alun Oriental look dengan dicampur budaya Betawi atau budaya kita Indonesia, nanti Nusantara. Ini bukan semata-mata saya bikin kepengen bahwa ingin melakukan Cinanisasi. No, bukan. Tetapi saya ingin menyebarkan siar kebaikan bahwa saudara-saudaraku umat Islam, biar engkau mengetahui bahwa di Cina pun ada banyak saudara-saudara kita Muslim. Kemudian saudara-saudaraku orang Tionghoa yang non-Muslim di sini, bahwa juga harus mengetahui bahwa ini orang Islam, agama Islam ini dipeluk oleh saudara-saudara kita yang di Cina juga. Jadi agama Islam ini adalah agamanya leluhurnya, katanya Buya Hamka, agama leluhur orang Tionghoa dulu sebelum komunis masuk. Makanya di Al-Quran ada kata-kata katanya, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi di sini kenapa dia nggak bilang ke Amerika? Berarti hubungan Islam dengan Cina sangat dekat sekali, melekat sekali. Oleh sebab itu, saya berusaha menjembatani hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan umat Islam diperbaiki sehingga kita akan memulai sesuatu yang baik. Ya kan, Islam tidak anti Cina, Cina juga tidak anti Islam. Ini yang kita harus benarkan, luruskan, karena kita dipakai oleh penjajah, diprovokasi bahwa orang Islam tidak baik, orang Cina yang baik, apa segala itu kan kerjaan penjajah dulu. Kalau sekarang udah nggak zamannya deh, kita mulai sesuatu yang baik. Kita harus bersatu sebagai bangsa yang kuat, yang kokoh, dan kita harus ingat tanah air ini adalah tanah air kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan itu wajib kita bela. Kita jangan berpikir negara kita adalah Indonesia, tetapi leluhur kita adalah Cina. Ini salah kaprah. Kita akan hidup, sekolah, makan di sini, mati di sini. Itu. Jadi NKRI harga mati. Persatuan Indonesia harga pasti. Sila ketiga. Betul Pak. Baik, terima kasih sekali ya Pak untuk obrolan kita hari ini Pak. Semoga obrolan ini juga dapat menginspirasi teman-teman atau anak-anak muda di rumah ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih.